Kalau kalian ngikutin ganda putra bulu tangkis 2 tahun belakangan ini, kalian pasti tahu siapa mereka. Mereka ini ya semacam teka-teki yang belum ada yang bisa mecahin. Tembok yang kelihatannya nggak bisa dirubuhin. Dari Korea Selatan, sebuah kekuatan baru telah mengambil alih tahta dengan cara yang benar-benar mutlak. Dan percayalah, teriakan komentator All England itu bukan lebay. Itu adalah gambaran persis dari apa yang dirasain setiap lawan yang ketemu mereka. Rasa kagum, rasa putus asa, dan pengakuan bahwa peta kekuatan ganda putra dunia itu udah digambar ulang total. Oke, coba deh kita mundur sedikit. Ingat gak sih masa-masa setelah eranya Minions dan Daddy selesai? Persaingan ganda putra itu kan jadi kayak Wild West banget kan? Tiap turnamen juaranya ganti-ganti. Nggak ada satupun pasangan yang benar-benar konsisten jadi raja. Ada lubang besar di puncak. Nah, di tengah kekacauan itulah 2 nama ini datang. Bukan cuma buat ngisi kekosongan doang, tapi mereka datang buat ngebangun sebuah dinasti baru. Mereka adalah Kim Won-ho dan Seo Seung-jae. Jawaban telak atas pertanyaan, siapa sih penguasa ganda putra selanjutnya? Tapi jangan salah, kisah mereka ini bukan cerita 2 pemain yang tiba-tiba cinlok di lapangan, terus langsung jago. Oh, bukan. Ceritanya jauh lebih keren dari itu. Ini adalah sebuah reuni yang udah diperhitungkan, sebuah proyek emas yang dirancang dengan sangat presisi. Coba kita bedah bahan bakunya ya. Di satu sisi ada Seo Seung-jae. Dia ini udah jadi juara dunia duluan sama Kang Min-hyuk. Di sisi lain ada Kim Won-ho, seorang spesialis ganda campuran yang otaknya taktis banget. Jadi Korea tuh nggak lagi main-main, mereka nggak lagi gambling. Mereka nyatuin lagi 2 talenta terbaik dari masa junior mereka buat menciptakan sesuatu yang wow, tak terhentikan. Dan hasilnya, sinergi yang sempurna. Bayangin deh, kecepatan dan power brutal khas Korea digabungin sama ketenangan, visi dan penempatan bola ala pemain ganda campuran. Kombinasi ini bukan cuma bikin lawan mati kutu, tapi juga bikin mereka frustrasi setengah mati. Mereka bisa main cepat, bisa main lambat, dan hampir nggak pernah kelihatan panik. Oke, tadi kita udah ngomongin soal potensi mereka ya. Sekarang kita lihat buktinya. Karena dominasi mereka ini bukan cuma omong kosong, tapi benar-benar terukir di piala-piala paling bergengsi di dunia bulu tangkis. Perjalanan mereka dimulai dengan merebut mahkota juara dunia 2025 di Xiamen. Nggak berhenti di situ, mereka sikat turnamen-turnamen besar. Indonesia Open Super 1000, lanjut lagi Malaysia Open Super 1000, dan puncaknya mereka balik lagi ke Birmingham buat mempertahankan gelar All England. Gila kan? Rentetan kemenangan yang benar-benar negesin status mereka. 40. Mungkin kedengarannya cuma angka biasa ya. Tapi dalam sejarah bulu tangkis Korea Selatan, angka ini, ini segalanya. Bayangin, 40 tahun. Selama itu, nggak ada satupun ganda putra Korea yang bisa juara All England 2 kali berturut-turut. 40 tahun penantian loh. Dan rekor legendaris itu, akhirnya mereka pecahin. Momen inilah yang ngubah status mereka dari cuma pasangan nomor 1 dunia, jadi legenda hidup. Nah, kemenangan-kemenangan tadi pasti bikin kita semua penasaran kan? Kita udah lihat apa aja yang mereka menangin. Sekarang, ayo kita bongkar mesin permainan mereka. Kita lihat gimana cara mereka melakukannya. Jadi apa sih rahasianya? Apa yang bikin mereka ini kayak nggak terkalahkan di zaman sekarang yang persaingannya ketat banget ini? Pertama, dan ini kunci utamanya, kombinasi pemain kidal dan kanan yang sempurna banget. Seo Seung-jae, si kidal ini, serangannya dari belakang itu, sudutnya aneh-aneh bikin lawan pusing 7 keliling. Sementara di depan, Kim Won-ho pakai tangan kanannya jadi kayak konduktor orkestra, ngatur tempo rally pakai bola-bola tipis yang mematikan. Ini benar-benar teka-teki geometri yang harus dipecahin lawan dalam sepersekian detik. Terus kita ngomongin pertahanan mereka. Kita sebut aja tembok Korea 2.0. Refleksnya Kim di depan net itu gila. Itu hasil latihan dia di ganda campuran. Terus digabung sama jangkauan Seo yang bisa nutupin seluruh lapangan. Hampir nggak ada bolongnya. Udah gitu, mereka jarang banget bikin kesalahan sendiri. Dan staminanya, ya ampun, stamina khas Korea yang nggak ada habisnya. Jadi kalau mau ngajak mereka main rally panjang, itu bukan strategi, itu namanya bunuh diri. So, dominasi mereka ini bukan berarti ceritanya selesai. Justru sebaliknya, ini adalah awal dari babak baru. Ini tantangan buat seluruh dunia bulu tangkis. Dan kalau kita lihat ranking dunia, angkanya ngomong sendiri sih. Lihat deh, jarak poin mereka sama peringkat 2, 3, dan 4. Jauh banget kan? Ini udah bukan balapan ketat lagi. Ini kayak mereka udah lari di depan sendirian, sementara yang lain masih rebutan di belakang. Artinya apa? Artinya misinya para pemain top dari Tiongkok, Denmark, sampai Indonesia sekarang jadi satu. Cari cara buat ngerobohin tembok Korea ini. Mereka semua sekarang punya satu musuh bersama untuk dikalahkan.
Kim Won-ho dan Seo Seung-jae udah nentuin standar baru yang tinggi banget. Mereka ini evolusi sempurna ganda putra modern, cepat, pintar, dan defense-nya kayak baja. Mereka ini puzzle-nya. Jadi pertanyaannya sekarang udah bukan lagi siapa yang terbaik, tapi siapa yang berani dan sanggup ngeruntuhin tembok ini.